Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-sawaba janibna zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah kullukum fi sihatin wa afiyah. Wa ma zilna fi darsina fi maddah al-lughatil arabiyyah. Wa alhamdulillah ba'da imtihanina sanutabi' ad-dirasah fi bab ats-tsani fi dars ats-tsani. Insyaallah setelah kita imtihan, setelah kita PTS, kita akan meneruskan untuk pembelajaran bahasa Arab, yakni kita sudah sampai di bab ad-dars ats-tsani yaumiyatuna, yakni di pembelajaran kedua tentang keseharian kita. Nah, sekarang silahkan dibuka. Maaf, ini tulisannya salah, ini bukan kelas 9 ya, kelas 8. Silahkan dibuka di halaman 30. Halaman 30 di buku paket kalian. Nah, di situ ada at-tarkib karena al-hiwar sudah, al-mufradat sudah. Nah, sekarang kita membahas tentang at-tarkib. Nah, at-tarkib kita membahas tentang apa sih struktur kalimat yang bagaimana. Nah, yaitu yang pertama mengenai anwa'ul jumu'. Anwa'ul jumu' yaitu macam-macam jamak. Nah, ini maksudnya apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya kan ada kata benda. Nah, kata benda dalam bahasa Arab itu bisa disebut isim. Kalau kalian belajar nahwu kan gitu. Isim ini dilihat dari jumlahnya gitu. Dilihat dari jumlah pelaku. Jumlah pelaku itu ada 3. Nah, ini untuk sampai ke jamak kita harus paham ini dulu gitu loh. Yang pertama yang menunjukkan satu orang atau tunggal. Nah, garis miringnya tunggal. Itu, tunggal. Disebut apa? Inilah yang disebut mufrad. Terus yang kedua, yang menunjukkan 2 orang atau ganda. Nah, ini apa disebutnya? Disebut tasniyah. Isim tasniyah, pernah dengar kan? Itu tasniyah. Itu. Nah, tasniyah. Itu yang menunjukkan 2. Dan ini yang menunjukkan 3 atau lebih pelaku, ya ini pelakunya. Itulah yang disebut jamak. Nah, bahasanya di sini nih kita mau membahas tentang anwa'ul jumu'i. Yaitu jamak itu ada 3, yaitu ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, ada jamak taksir. Bagaimana membedakannya? Nah, itu kita bagaimana nih caranya membedakannya? Cara yang membedakannya sebentar ini caranya membedakannya adalah ada ciri-ciri khusus untuk jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim terutama ya. Sedangkan untuk jamak taksir itu perubahan pada huruf saja, huruf atau harokat gitu. Sedangkan untuk jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim itu ada perubahan-perubahan khusus gitu. Nah, nih bahwa macam-macam macam-macam jamak, anwa'ul jumu' itu jamak. Yang pertama adalah namanya jamak muzakkar salim. Jamak ini artinya yang tadi 3 atau lebih. Pelakunya 3 atau lebih. Muzakkar itu laki-laki. Ini 3 atau lebih ya gitu. Salim itu beraturan.
maksudnya beraturan adalah ciri khususnya itu beraturan. Ada tambahan apa? Wawu una di akhir atau ina di akhir. Nah, ini tambahannya, ini perlu diingat bahwa ini tambahannya adalah una di awal, maksudnya di akhir atau ina. Bisa una, bisa ina, ini tergantung i'rabnya nanti. Pembahasan i'rab insyaallah di pembahasan nahwu. Sedangkan untuk jamak muannas salim, nah ini jamak itu sama 3 atau lebih, muannas itu khusus perempuan, salim ini sama artinya beraturan. Itu. Beraturan. Nah, terus kalau beraturan bagaimana? Tambahannya apa? Una ina aja bukan, tapi tambahannya beda. Tambahannya adalah atun atau atin. Masa itu alif dan ta bisa berharokat dhammah atau bisa alif dan ta tapi berharokat kasroh gitu. Tambahannya ini gitu. Nanti ada contoh-contohnya. Sedangkan yang terakhir itu namanya jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Masya Allah. Mohon maaf. Nah, apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu jamak itu 3 atau lebih, taksir itu tidak beraturan. Ini bisa laki, bisa perempuan. Cuma tambahannya apa? Ya tidak beraturan. Nggak ada ketentuan seperti ini, nggak ada ketentuan seperti ini. Terserah nanti tambahannya bisa tambah hurufnya, berkurang hurufnya, berubah harokatnya, dan lain-lain dan seterusnya nanti ada. Nah, sekarang silahkan perhatikan ini. Ada contoh jamul mudzakkar salimi, tambahannya mufrad. Nah, pertama itu asalnya adalah ke mufrad dulu, ke satu tungtul dulu. Ketika sudah ditambahin wawu nun atau ya nun, maka menjadi jamak mudzakkar salim. Misalnya apa? Mukminun, satu orang mukmin, tapi mau dijadikan mukmin laki-laki yang banyak, laki-laki mukmin yang banyak, maka ditambahin una atau ina, mu'minuna mu'minina, kafirun kafiruna kafirina. Nah, mudarrisun mudarrisuna mudarrisina. Nah, ini silakan diisi sendiri. Paham semuanya? Ada tambahannya kalau jamak mudzakkar saya dengan una dan ina. Nah, kalau sekarang nih jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu loh, cirinya bagaimana Ustadz membedakan mudzakkar dan muannas? Biasanya kalau muannas itu ada tambahannya tak tun, tak marbutoh. Taknya begini ya, marbutoh. Ini menunjukkan perempuan, tapi ketika dirubah menjadi jamak, taknya hilang. Misalnya minatun. Nah, kalau mau dirubah menjadi jamak mudzakkar salim kan ditambahin atun atau atin, ya kan? Nah, ini bukan menjadi mukminatatun, enggak, tapi taknya ya ini hilang, sudah diganti dengan tak yang ini. Makanya jadinya mukminatun atau tin, ya enggak? Nah, ini taknya sudah diganti ini, yang ininya dibuang. Paham? Misalnya yang lain ini aja mudarrisatun tilmizatun, mudarrisatun tilmizatun. Jangan mudarrisatatun, enggak, taknya yang marbutoh yang menjadi tanda muannas saat mufrad itu dibuang. Sekarang jamak taksir. Jamak taksir bagaimana? Jamak taksir itu yaitu yang enggak tentu. Enggak tentu bagaimana? Misalnya waladun. Waladun itu satu orang anak, tapi kalau anak banyak laki-laki maupun perempuan menjadi auladun. Nah, nih. Nah, kalau
Kalau jamak taksir itu misalnya kan tadi waladun. Ada wawu, ada lam, ada dal. Di jamak taksir jadi auladun. Tambahnya apa aja nih? Tambahnya ada alif di sini, ada alif di sini. Harokatnya berubah. Yang lain juga sofun menjadi sufufun. Loh, nggak beda kan? Ini tadi tambahannya ada alif, lah mana alifnya? Karena ini tambahannya tidak beraturan. Rujukannya bagaimana Ustadz? Terus bagaimana dong? Itu ngikutin orang Arab saat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Arab zaman dulu, bukan Arab zaman sekarang gitu. Misalnya contoh yang lain banyak hissotun, hissosun, rokmun, arkomun dan seterusnya. Nah, dapat dipahami insyaallah ya. Dan selanjutnya ini di bawah ini ada, silahkan ini mencontoh yang bagian atas, silahkan dikerjakan, diisi aja. Nah, sekarang mengarah ke nah ini tugas pertama di halaman 32. Nah, di halaman 32 ini apa tugasnya? Ya ini nih, menentukan yang mana jamak muzakkar salim atau muannas salim. Dalam ayat ini, bagaimana Ustaz contohnya? Misalnya nih, innal muslimina, al muslimina berarti akhirnya ada alif, ada ya dan nun. Oh, berarti ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim saya tandai angka 1, jamak muannas salim saya tandai angka 2. Ya udah, sini saya tandai angka 1. Gitu, saya tandai angka 1. Awal muslimah ini ini. Nah, kalau harokat begini itu seakan-akan ada alifnya. Ya, al-muslimat itu maksudnya al-muslimat aslinya tulisannya begini. Nah, ini jamak muannas salim, jamak muannas sudah saya tandain angka 2. Mukminina jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Silahkan ditulis begitu aja untuk meringkes gitu. Insyaallah dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya kita mengarah ke al-jumlah al-ismiyah. Apa ini? Jumlah kalimat terdiri dari mubtada, subjek, dan khobar predikat. Nah, ini ada susunan kalimat dalam berbahasa Arab yang bagaimana, yaitu tentang bahwa ada jumlah ismiyah, yaitu adalah yang terdiri dari kalimat isim yang dimana itu mubtada, kalimat isim, dan predikat itu menjadi juga bisa fiil ini. Jadi ini apa? Dalam jumlah ismiyah fiil yang menjadi khabar mesti sesuai dengan mubtada dalam mufrad dan mufrad jamak dan dalam muzakkar muannasnya. Ini misalnya ada mubtada itu isim, itu kalimat isim. Di sini ada khobar. Khobar ini adalah yang disebut predikat. Kalau di sini isimnya menjadi subjek, kalau khobar di sini menjadi predikat. Nah, predikat ini fiil. Nah, predikat itu kan kata kerja. Kata kerja itu fiil. Fiil ini harus sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya 1 laki-laki, maka di sini juga makanya 1 laki-laki. Kalau misalnya 3 perempuan, banyak kan, berarti di sini juga 3 perempuan. Misalnya bagaimana? Misalnya nih, at-thalibatu. Nah, at-thalibatu perempuan 1, murid perempuan 1. Berarti di sini makanya tadrusu. Karena perempuan 1 itu pakai ta awalnya, gitu. Makanya hiya sama dengan hiya gitu. Nah, itu misalnya nih at-thalibat. Kalau at-thulabu kan banyak murid laki-laki, at-thalibat itu banyak murid perempuan. Berarti apa? Oh, ditambahin wawu, disamakan dengan hum, disamakan dengan hunna. Kalau ana, nah ini yang khusus. Yang khusus itu di mana? Yang berbeda itu yaitu saat apa? Dulu nih.
yaitu saat nih kalau misalnya huwa itu pakainya biasanya ya yadrusu. Kalau maaf ini bukan yadrusuna ya, tapi yadrusu, jangan yadrusuna. Kalau hum sama yadrusu tapi ditambahi wawu nun gitu. Kalau hiya itu tadrusu terus kalau hunna itu tadrusna. Tadrusna gitu. Jadi perbedaannya begitu. Yadruhuwa hum itu wawu nanun. Kalau ini tambahannya na doang tapi ini disukun. Ya tadrusna gitu. Nah, kalau ana sudah saya terangkan tuh awalannya berarti adrusu, nahnu berarti nadrusu gitu loh. Kalau anta sama anti gitu loh. Misalnya kan ada ana gitu loh. Ada anak kan udah, nahnu udah. Sekarang misalnya anta tadrusu. Kalau anti pakai tak juga, cuma akhirnya ditambahin ya dan nun. Tadrusina itu. Nah, itu harus sesuai, sebenarnya ini harus sesuai gitu. Insyaallah nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini sekarang tugasnya. Ini tugasnya silahkan dikerjakan. Selain tugas yang sebelumnya tadi, silahkan kerjakan ini untuk disesuaikan. Ana atahaddasu awalnya hamzah, tsumma asta'iru awalnya hamzah juga. Kalau anti tadi bagaimana? Kalau anti kan tambahannya, kalau anti diinget-inget terus bahwa kalau anti bukan anti ya, anta ya, itu awalannya harus ta, gitu. Awalannya harus ta, gitu. Awalannya harus ta. Terus akhirnya tambahin ya dan nun. Misalnya apa? Tatahaddatsu berarti atahaddatsu berarti tatahaddatsina. Nah, ada ya dan nun kan, ada taknya. Tsumma tastairina gitu loh. Nah, sekarang misalnya atil midatu, ya ini perempuan satu sama dengan iya. Atul labu, oh ini banyak ustadz, laki-laki banyak, murid laki-laki banyak, berarti pakai hum. Kalau atolibatu perempuan ini pakai hunna. Nah, begitu juga nih yang bawah-bawahnya ini juga semuanya disamakan. Yang fiilnya, yang dirubah itu yang ininya sama ini, gitu. Terus yang ini ke bawah juga yang dirubah ini dan ini. Silakan disesuaikan dengan domir-domirnya ini, pelakunya gitu loh, gitu. Insyaallah siapa dipahami ya insyaallah. Ini kalau jika ada yang bingung silahkan tanyakan via Jabri juga boleh. Mari kita akhiri bacaan alhamdulillah alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.